Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat umur, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan, istimewa pula nikmat pertolongan, sehingga pada saat ini kita semua dapat bersama-sama berkumpul di majelis ta'lim dan sholawat rutinan malam Kamis. Juga sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau hingga hari kiamat. Yang sama-sama kami hormati Al-Alimul Fadil Al-Hafidh Ustaz Haji Samsul Fajri LC-MA. Semoga senantiasa rahmat dan ridhonya Allah tercurah kepada beliau, juga ahli keluarga beliau. Dan telah hadir pula Yahda Syarif Ahmad, pimpinan Majelis Ta'lim Nahnu fi Himayatil Jilani, juga yang sama-sama kami hormati pimpinan Maulid Nurul Hidayah Al-Mukarram Ustaz Qamaruddin beserta para ustaz lainnya, jamaah majlis taklim dan sholawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah setelah bulan Maulid, pada kesempatan ini kami bisa mengundang Al-Mukarram Ustaz Haji Samsul Fajri LC-MA kembali ke sini, Abah Syarif, dan beliau lebih 1 bulan di Australia. Sidin imam di sana di masjid apa Muadim Gold Coast. Kadang-kadang membati lagi ulun kayaknya Sidin aja nang berkisah. Jadi Ustaz Samsul Fajri ini Sidin 13 tahun menuntut ilmu di negeri Mesir, sarjana 1-nya, sarjana 2-nya, jadi imam cukup lama di salah satu masjid yang ada di kota sana. Belum lagi Sidin mengaji duduk, bahasa kita tuh mendatangi masyayikh yang ada di sana. Dan Sidin sejak aliyah raka hafal Quran 30 juz. Bahkan bukan hanya Sidin, sepaadingan Sidin ini Pak Aib, sepaadingan lalakian babinian hafil Quran 30 juz. Ada di antara pesepupuan Sidin pun tak kurung juga hafal Quran 30 juz. Bahkan Mualim Samsul Fajri ini Sidin luas keilmuan dalam hal tafsir, qiraat luar biasa. Dan ini merupakan motivasi bagi kita seberataan, juga supaya kita bisa memotivasi kekanakan-kekanakan kita yang ada di sini atau di tempat lainnya. Ulun muadimai sejak bulan pian 2021 datangan itu ulun ketujuh duduk berganti-ganti di mana bekas kedudukan buhan pian di rumah sini. Di sini Mualim Bunyamin Abah Syarifaib, di sini ulun, di sini Syekh Asal, di ujung tuh Syekh Samsul Fajri, habis itu bubuhan Mualim Suhardi Sarlan di sini, Mualim Garabi di situ, buhan Mualim Fauzi dan guru-guru nang lainnya itu di dalam. Sejenak ulun kadang duduk itu sambil menyesali pang, cuma sambil merenung istilahnya. Artinya betapa guru-guru nang datangan itu gigih menuntut ilmu, menghafal ilmu, mengamalkan ilmu, gigih sampai mengajar berdakwahnya itu.
dibandingkan seorang ini jauh kadada apa-apanya. Tapi dengan harapan mudah-mudahan kada tibak seorang ada tibak kekanakan seorang kaina nangkawa manuruti jejak langkah guru-guru kita. Nah kemudian lagi jamaah rahimakumullah, tanpa mengurangi rasa hormat ulun kepada pian berataan dan tanpa mengurangi rasa hormat ulun kepada Al-Mukarram Ustaz Syamsul Fajri LCMA pada kesempatan ini. Dan tidak lama lagi beliau akan menyampaikan ceramah agama. Jadi ulun mewakili seberataan yang hadir, terutama untuk beliau ataupun Abah Syarif. Jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati pian berataan, ulun banyak-banyak minta halal, minta ampun, minta rela, minta maaf. Baik itu dari segi penyambutan kami, dari segi situasi keadaan majelis kami, khususnya bagi perkataan atau tingkah laku ulun pribadi. Jikalau ada kurang adab, ada hal-hal nang kada nyaman ditiring dilihat buhan pian ataupun didengar, ulun badahulu minta rela akan lawan pian berataan. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan rutinan kita khususnya pada malam hari ini, dan lebih khusus lagi apa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Mu'alim Haji Syamsul Fajri, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita seberataan. Nah, jadi sebelum beliau itu menyampaikan ceramah agama seperti biasanya, ulun tak ingat Mu'alim Bunyamin bila mempersilahkan ini. Kami dengan hormat kepada Ustaz Haji Syamsul Fajri untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Nah ini saja yang dapat ulun sampaikan. Ulun banyak-banyak minta ampun atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Al-Mukarram dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf dulu sebelumnya, suara ini parau. Suara ini parau sudah 2 bulan mulai dari bulik di Australia tuh guru. Kada ampeh kada tahu juga nggih dapat virus sana kalau jadi supaya bebulik ulang ya. Nggih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون
وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين صدق الله العظيم. Dua jam cukup oleh. Cukup benar. Astagfirullah. 21:30. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi jama'ana fi hadzal makanil mubarak. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seluruh para alim ulama, guru-guru agama, para asatidz, para ustadzah, para habaib, wabil khusus guru kita, syekh kita, akhil fadil, al-alimus salih, guru kita sahibul majlis, guru Syahridan, hafizahullah ta'ala min kulli su'. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yutawwila umrahu fi sihhatin wa afiyatin wa ta'atin wa kadzalika ahluhu wa muhibbuhu. Allahumma amin. Kita doakan guru kita, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan keluarga beliau dan seluruh orang-orang yang mencintai beliau, para hadirin wal hadirat yang kebetulan juga hadir dalam majelis ini, seluruh para alim ulama, para asatidz ketinggalan, guru kita, guru Syarif, dan seluruh asatidz yang lain yang tidak bisa ulun sebutkan nama buhan pian satu persatu.
dan sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim kepada Buhan Pian Barataan. Para sesepuh, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, jamaah majelis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Karim, yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita tanpa pernah meminta kita untuk membayarnya. Allah yang Maha Karim, yang memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat di majelis yang mulia ini. Dan ulun merasa senang dan bahagia luar biasa kalau ulun hadir di sini. Nah, jadi semalam waktu guru WhatsApp, WA leh, bajar ulun ni alhamdulillah panjang umur bertamuan pulang kita. Dan terakhir kita di bulan Maulid, Rajab kan Maulid. Nah itulah itu. Ulun ni banyak dosa lalu kedingat lagi nah. Maulid lah. Nah, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dah leh. Tapi rasa satu mat. Padahal lawas sudah sekalinya. Tapi alhamdulillah ala kulli hal. Ulun bila kasih ni lain memuji itu napalah. Tapi dah sebujur bila ulun kasih itu asa nyaman han, rasa nyaman karena teringat kita perkataan Sayyiduna Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kata beliau, lastu minas salihin wa uhibbuhum. Saya ni bukan orang soleh, tapi saya cinta kepada orang-orang yang soleh. Dan saya berharap dengan berkumpulnya bersama orang-orang soleh nanti akan mendapatkan syafaat orang-orang soleh. Dengan perkumpulan seperti ini kita tidak tahu berapa banyak para wali Allah yang ada di sini, berapa banyak kekasih Allah yang ada di sini, kita tidak pernah tahu. Tapi dengan kumpulnya kita bersama mereka, kita berharap mendapatkan syafaat dari mereka. Yang memberikan syafaat kan bukan cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli Al-Qur'an diberikan izin memberikan syafaat kepada 10 ahli keluarganya yang diwajibkan atas mereka neraka. Orang alim bisa memberikan syafaat. Begitu juga kawan yang baik. Kawan yang baik bisa membantu, menolong, memberikan pertolongan nanti di hari akhir kepada kawannya yang kebetulan tidak soleh. Begitulah dengan berkumpul kita bersama bunga yang wangi, maka kita pun juga tak umpat wangi dan harum. Kalau tak kumpul lawan iwak wadi lah kan, bau iwak wadi juga kan. Alhamdulillah. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau ila yaumiddin. Kita ini hadir di dalam majelis ta'lim wa dzikir guruleh. Majelis ta'lim berarti kan majelis di situ dibicarakan tentang ilmu. Majelis dzikir berarti di situ banyak kalimat Allah dilantunkan, zikir, salawat. Kenapa harus ada salawat? Kenapa harus ada zikir? Untuk membarengi majelis ilmu tadi. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Bagi ulun guru ulun pribadi, hadis ini hadis paling dahsyat
untuk majelis ilmu. Hadis paling dahsyat menurut ulun, pujian atau penghargaan yang kita dapatkan dari Allah yang hadir di majelis taklim. Kemudian ada hadis yang lain, ujar Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala hilaqudz dzikir. Yang pertama tadi, ujar Nabi, tidaklah berkumpul suatu kaum. Kaum itu bisa kampung, orang banyak, lembaga, sekolahan, apapun itu manusia berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah-rumahnya Allah. Di majelis taklim termasuk, karena kata para ahli hadis ketika menjelaskan hadis ini tidak terbatas kepada rumah Allah yang dimaksud masjid maupun musalla langgar, tapi juga tempat manapun yang di situ ada majelis taklim. Yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, ada bacaan Al-Qur'annya, ada pelajaran tafsirnya, ada pelajaran hadis, fikih, tasawuf, akhlak dan seterusnya. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka mempelajarinya satu persatu dengan baik. Apa yang didapatkan? Illa nazalat alaihi musakinah. Itu yang pertama. Melainkan Allah akan turunkan kepada mereka sakinah. Sakinah itu ketenangan jiwa. Kadada kisahnya orang di majelis taklim nang bujur-bujur di majelis taklim, nang bujur ikhlas lillahi ta'ala menuntut ilmu itu, bulik dari majelis taklim malah satiris. Kadada kisahnya. Tenang, hati ini tenang karena dapat sakinah. Sakinah. Dulu ada seorang sahabat Nabi, dia itu suka membaca surah Al-Kahfi. Kan sunnah hukumnya membaca surah Al-Kahfi malam Jumat ataupun siang Jumat. Maka dihapuskan dosa sampai ke Jumat yang akan datang. Hadisnya sahih dan itu disepakati oleh seluruh ulama, termasuk ulama Wahabi. Jadi sahabat ini membaca surah Al-Kahfi. Kemudian tidak lama kemudian ia melihat untanya atau kudanya mamuk. Ternyata kuda atau untanya ini melihat ada segumpal awan di atas nih. Kita melihat awan, inya melihat malaikat. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi ya sakinah. Inilah yang dimaksudkan dengan sakinah, ketenangan jiwa. Malaikat itu bila datang pasti bawa rahmat. Ya Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ketika Allah berbicara di surah Al-Qadr tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar, semua malaikat kan turun. Dan turun itu membawa rahmat. Jadi bila malaikat turun itu membawa rahmat. Turun malaikat karena mendengar bacaan Al-Qur'an, membawa sakinah, ketenangan jiwa. Termasuk di majelis taklim kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Makanya tuh saking tenangnya Sidin mengaruh taguring. Ada jatuh ya kalau taguring ya kan mengaruh. Apa saking tenangnya di dalam majelis taklim. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmat. Bila ini ada sakinah, ada rahmat. Rahmat, kalau rahmat tinggal happyan. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ujar Allah dalam Al-Qur'an. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Kasih sayang Allah itu jauh daripada rasa jengkel, rasa marahnya Allah, rasa murkanya Allah kepada hambanya. Sehingga walaupun ada hamba yang berdosa,
banyak dosa, banyak kesalahan, kemaksiatan. Ujung-ujungnya Allah ingin sekali hamba itu diampuni. Tinggal orangnya aja lagi hendak kada minta ampun ataukah kada. Makanya kalau kita ini kada kau menghukumi orang itu saat ini sebelum dia mati. Kan ada tuh kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, guru. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kayak apa level sedin tuh, karena disebut Sultanul Aulia. Ujar Imam Nawawi, tidak ada satupun wali Allah, tidak ada satupun kekasih Allah yang disebutkan karamat dia seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak ada satupun wali Allah yang mana kisah, cerita, informasi tentang kesalehan dia, karamat dia itu sampai kepada derajat mutawatir melainkan Syekh Abdul Qadir Jailani saja. Ujar Imam Nawawi, mutawatir. Makanya julun tadi sampai orang Wahabi memuji bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah ulama besar. Kada sahibar orang soleh wali saja, tapi memang ulama besar. Salah satu ulama dari kalangan Hanabilah yang bermadhab Hambali. Sidin dengan level seperti itu, derajat ketakwaan seperti itu, pernah mengatakan Sidin, manusia itu kan bermacam-macam. Sidin menyebutkan ada 7 manusia yang kita jumpai hari-hari ini, kan ada 7 Sidin. Mulai dari yang paling baik sampai yang paling kada baik menurut kita, termasuk orang kafir non muslim. Tapi Sidin, saya lebih buruk dari 7 yang itu. Saya tidak lebih baik dari yang 7 itu. Orang yang punya kedudukan tinggi seperti beliau mengucapkan kalimat seperti itu, berarti kan lebih baik orang kafir tadilah. Itu menurut kacamata kita. Ujar Sidin, saya tidak lebih baik daripada anak kecil. Anak kecil tak berdosa, aku berdosa. Saya tidak lebih baik daripada anak muda 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Itu lagi kuat-kuatnya beribadah. Kalau aku, saya tidak lebih baik daripada orang alim, pasti dah. Saya tidak lebih baik daripada orang kafir. Hebat tuh kisahnya. Bujur inya kafir wah ini. Inya non muslim tak beriman saat ini, tapi di akhir hayatnya pas inya berislam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, wafat dia dalam keadaan Islam seperti tadi, semua dosa-dosanya Allah hapuskan. Berarti kan ada berdosa, berarti masuk surga, dan dia lebih baik daripada aku. Siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seperti itu. Jadi kembali kita kepada apa tadi? Rahmat Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Dikelilingi malaikat. Malaikat nih turunan gasan mencatati naran buan pian hadir di majelis taklim hari ini. Siapa naran pian? Lawan abah pian. Kan pakai bin. Dicatati oleh malaikat. Nang datang terlambat bang, dicatat dia juga. Orang hendak tuntong udah sebelum wabillahi taufiq wal hidayah datang sih den, tetap dapat juga. Kenapa jadi malaikat mencatat? Karena ingin dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya terakhir wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebutkan mereka itu nama-nama tadi di hadapan para malaikat-malaikat yang mulia di Baitul Ma'mur, di langit itu. Nah, panang hendak lagi kita dapatkan di dunia nih. Sakinah dapat, lain sakinah nang baikungan lah. Sakinah dapat,
rahmat dapat, malaikat mencatati naran kita. Kayak apa yuk kita bayangkan, naran kita tuh dicatat malaikat, disambat Allah pulang. Syamsul Fajri bin Ahmad Rifai, guru sahibul majlis, disambat berataan. Nang nyambat nih lain bupati kita Tabalong nih lain. Naran kita nih disambat oleh presiden. Bisa samingguan pian kahulu kahilir bapak deh. Anu aja Pak Prabowo meda nyambat naran ulun, padahal naran warai sama, padahal orangnya lain. Kan himung ulang oleh himung kayak begini Allah menyambat. Allahu Akbar. Kan kemuliaan orang yang hadir di majelis ta'lim. Kembali pulang ke hadis nang tadi, idza marartum bi riyadil jannah, ujar Nabi, jikalau kalian melewati taman-taman surga, maka petik buahnya. Jadi depan disambat hadis ini, mun pian lewat di halaman rumah orang ada pohon mangga bagus benar, ambil. Lah ini taman surga, bila taman itu pasti banyak buah, petik buahnya, ujar Nabi. Sahabat bingung, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, kenapa gerang taman surga itu? Hilaqul dzikir, halaqah dzikir, perkumpulan mengingat Allah, zikir, sholawat, istighfar. Itulah kenapa ulama termasuk guru kita memadukan antara ilmu dengan zikir dan sholawat. Ilmu saja tanpa ada zikir dan sholawat itu kadang bisa membuat orang sombong, bisa membuat orang sombong. Zikir sholawat saja tanpa ilmu seperti orang yang berjalan tapi tanpa lampu, tidak ada yang membimbing. Sehingga kita perlu zikir, perlu salawat, perlu istighfar, perlu dengan ilmu. Wah ini alhamdulillah majelis taklim di mana-mana oleh. Ulun ingat tahun 2006 sebelum ulun berangkat ke Mesir itu, asalkan ada majelis taklim kayak kita ini tidak, belum ada. Paling ada pengajian ya dilanggar. Nang hadir 60 ke atas umur. Nang umur 60 ke atas nang hadir. Berapa ikong? Belapan, besembilan, besepuluh. Alhamdulillah, wah ini di mana-mana ada majelis taklim. Kesempatan kita untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi kita jangan lupa bahwa kita menuntut ilmu itu bukan karena ilmunya, tapi untuk memperbaiki diri. Menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan yang ada di dalam diri kita, supaya awalnya kada tahu jadi tahu. Kenapa tahu? Gasan diamalkan. Ya kalau lah gasan diamalkan. Makanya ada orang yang berhasil menuntut ilmu, ada juga yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu. Berhasil kadanya orang nuntut ilmu inilah kada soal nih IQ ke jurang untuk kecerdasan. Ada orang pintar tapi kada berhasil. Ada orang biasa-biasa aja tapi berhasil. Nah itu namanya barakatul ilm, keberkahan ilmu. Ini yang ingin kita dapatkan. Mun sudah pintar, cerdas, luar biasa, kuat, bahapal, ingat bertanang disampaikan guru kita, ma'amalkan pulang, baik pulang. Nah itu bagus lagi, ya Allah, bagus lagi. Teringat kita dengan imam kita, Imam Syafi'i, kepada guru beliau, ya Allah, ujar Sidin, syakautu ila waqi' su'a hifzi. Aku pernah mengadukan kepada guruku Imam Waqi'. Imam Waqi' itu guru kuburan Sidin kada jauh lan kubur Imam Syafi'i. Tapi di kuburan Sidin ini di luar dari masjid Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i kuburan Sidin, Doreh Sidin, Kubah Sidin di dalam masjid Imam Syafi'i.
Walaupun Imam Waqi' ini guru Sidin, tapi popularitas Imam Syafi'i di atas daripada guru Sidin Imam Waqi'. Tapi kehebatan Imam Waqi' juga diakui oleh dunia, sampai-sampai Imam Syafi'i pun mengadukan suatu hari Sidin merasa susah untuk menghafal, kada peringatan. Ujar guru A B C D E F G, sekalinya dia suruh mengulang G F J D E A misalkan, kata bulik-bulik nih ibaratnya tuh kayak kita. Ujar Sidin fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian beliau membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nur, dan dia mengkabariku bahwasanya ilmu itu nur, cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan nur cahaya Allah itu tak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Makanya kunci orang berhasil dalam menuntut ilmu itu adalah bertakwa kepada Allah, dan tujuan menuntut ilmu pun juga adalah bertakwa kepada Allah. Kayak apa supaya kita sampai kepada level itu? Kita kau bertakwa kepada Allah, kita dapat ilmu, berkah ilmu kau mengamalkan. Yang paling penting itu adalah ihtiramus syekh, ihtiramul ustadz wa ma yata'allaqu bil ustadz, memuliakan guru dan segala hal yang berhubungan dengan guru. Kada cukup memuliakan guru aja, tapi juga memuliakan segala hal yang berhubungan lawan guru. Bini guru, kuitan guru, keluarga guru, barang-barang ampun guru, apalagi kehormatan guru, itu harus kita muliakan. Bila kada, maka kita tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu itu. Nyadi orang tuh menuntut kasana kasini, tapi tidak ada islah dalam diri, seolah-olah tidak ada perbaikan dalam diri. Kelakuan akhlak masih saja, malah makin membela. Itu yang salah lain gurunya, yang salah lain majelis taklimnya, yang salah itu mungkin niat dia ketika menuntut ilmu yang salah. Makanya menuntut ilmu tujuannya ikhlas lillahi ta'ala, untuk menghilangkan kejahilan dan untuk mengamalkan, dan juga nanti kalau kawa juga bisa menyampaikan. Tapi tadi kuncinya memuliakan guru. Ulun pernah ada tuan guru curhat nih, curhat ke bahasanya tuh ya bakisah lah, bakisah kayak apa aja, aku nih aja ngalih bener. Dahulu guru ajar banyak bener majelis nih orangnya guru, gara-gara kada sesuai nih lawan rasa, kada sesuai lawan rasa nang disampaikan guru nih, kada sesuai lawan rasa surang nih. Surang nih hendak iwak wadi tadi, guru menyampaikan mandai, lalu kada ketuju akhirnya, kemudian menyambat guru tadi. Bila sudah orang itu sampai ke situ, la barakatan fil ilmi, kada ada keberkahan dalam ilmu. Sudahnya kalau sudah ta'assub, fanatisme yang berlebihan, fanatik yang berlebihan. Ihtiramul ustadz min ghairi taqdis wattiba'uhum min ghairi ta'assub, itu disebutkan oleh ulama dalam kitab-kitab. Memuliakan guru tanpa harus mengkultuskannya dan mengikuti ajaran dan nasihatnya tanpa fanatik yang berlebihan. Apa maksudnya? Guru kita muliakan, benar, wajib memuliakan guru, bahkan segala hal. Anak guru kita muliakan, cucu guru kita muliakan, bini guru kita muliakan, muliakan bertambah, barang pun guru kita muliakan. Tapi bukan berarti kita mengkultuskan, mensejajarkan guru misalkan dengan Nabi, ataupun mensejajarkan guru dengan Tuhan. Itu jarang pada nang itu.
dan mengikuti napa nang disampaikan guru. Nang bujur murid sejati itulah adalah orang nang mengikuti napa papadahan guru. Nang itu murid sejati itu. Ulun ingat benar japa guruan kami waktu di Al-Azhar. Al-Azhari bukan Azhari itu nang lulusan Azhar bahasa hambatannya. Al-Azhari bukan yang memakai pakaian Azhar. Nang kayak kopiah ulun ini kan termasuk khasnya Azhar nih. Mun di Mesir dah boleh pak pakai kopiah nang ini. Karena orang salah paham kena dikira lulusan Al-Azhar. Udah kita boleh aja bang. Boleh aja. Kalau kan ada nama kopiah merah putih lalu akhirnya disapuh basah pulang jadi warna hijau kan atau apa aja pakai gitu. Jadi Jaizuddin Azhari itu bukan yang mereka berpakaian Azhar, tapi mereka yang mengamalkan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama Azhar dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Itu yang paling penting, min ghairi ta'assubin, tapi tanpa fanatik berlebihan. Kenapa tuh? Kenapa ada kalimat jangan sampai ada fanatik berlebihan? Begini, kami sebagai ustaz, sebagai guru, ini kan manusia kalau guru noleh. Nah harus manusia itu bisa salah. Siapapun manusianya bisa salah. Kecuali para nabi dan rasul yang mereka maksum, dijaga dari dosa. Bangaran bisa salah nih. Iya. Nang baik dipakai, nang salah tidak dipakai, tapi tidak perlu juga menyembati. Nyoleh. Dan bila berguru tuh kita iltizam jurang tuh multazim dengan satu guru, hadir terus. Ada orang nang ikut di majelis taklim yang lain dengan guru yang lain, kita muliakan, kita hormati, dan kita bangga itu. Makanya ulun tuh himung melihat majelis taklim yang banyak, berarti banyak gurunya, banyak juga muridnya. Imam Suyuti itu berguru lebih daripada 7.000 guru. Guru-guru itu orang ribuan Pak Heri. Artinya tidak membedakan satu guru dengan guru yang lain. Jangan sampai kita menuntut di majelis taklim tertentu kemudian kita menghina, menjelek-jelekkan majelis taklim yang lain. Tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Andai tadi kada sesuai rasa tadi, kita diam. Kita tidak boleh mengomentari apa yang dilakukan oleh ulama. Yang mengomentari apa yang dilakukan oleh ulama itu adalah ulama. Nah, tak ingat ulun guru. Jadi pas ulun bila rabu nih guru hibab. Nggih. Mulai kayak kisah penting itu bila ada penting kada bang. Nah, ngeracap guru. Jadi mbah subuh ulun tulak dah. Jadi tadi boleh satu mat asar orang azan sembahyang mbah tu ajar pulang online nang di Australia pulang diajari pada jam 5. Tukang pulang di rumah guru ayo ada begawian nih. Jadi mandi cepat-cepat tulak kapugaan tadi di wadah sapupu ulun nih. Di situ pengajian ulun ada sampai isya tadi hanya patakan julun nih kasih ini pulang. Jadi pas subuh tadi guru menguliah kita mengajar di STK Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran yang ada di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Jadi ada nang batakun. Jadi jer mahasiswa kayak apa aja sikap kita melihat kalau ada ustaz, tuan guru, kiai nang masang tarif guru aja. Nang kayak artis masang tarif. Nah kayak apa gitu jar. Jadi batakonnya ini mulai kayak gergetan nih mulai sarik tuh dah jalan sabar kawan sabar. Jadi jar kita orang masang tarif dalam berdakwah atau dalam mengajarkan ilmu ini kita berbicara hukum dulu jalan kada haram bang kada haram udah boleh kita menyebut haram tuh kada haram. Dalam pandangan ilmu agama boleh jerulan, boleh saja, tapi tidak sopan, tidak etis, dan
tidak menampakkan dia seseorang yang mukhlis dalam berdakwah. Jadi jerulun, kenapa jadi kada haram? Boleh-boleh saja masih nih. Karena ujar ulun, sekelompok sahabat Nabi SAW di perjalanan, kemudian di suatu perkampungan mereka kehabisan bekal, lalu akhirnya meminta kepada orang kampung itu untuk ditampung mereka di rumah. Orang kampung itu kada hendak, kada hakun nih, kada mau. Sedih, kasihan sahabat guringan di luaran, kada di rumah. Singkat cerita, kepala kampung ini lah, ya biar kita kepala desanya lah, bapak dalam para sahabat tadi, ada di antara warga kami digigit oleh binatang, dadan kau menyembuhkan, dokter dada di sini, kau kabun pian menyembuhkan. Ujar pun sahabat, aku naik, asalkan babayar je sahabat. Bila hakun kami obati, bila kada hakun kada kami obati. Akhirnya apa? Diobati. Napa ada? Bacakan surah Fatihah wara. Nang kayak orang minta banyu bacakan Fatihah, pus. Sapuakan, ampih langsung. Nah, kita apa? Tohok baca Fatihah, ampih juga pun orang. Ini nang meniupnya nang ini, nang lain orangnya. Sahabat namanya. Ampih diruqyah dengan bacaan surah Fatihah tadi, ampih. Bayar. Beruntung sahabat. Banyak dapat. Lalu ada satu orang sahabat yang takut dengan bayaran tadi. Mesti kada halal nih. Julun sama nang kayak ikan batakon nih. Nang kayak ini nih. Mungkin karena ikan takut, khawatir. Lalu dilaporkan dengan Rasulullah SAW. Halal kah duitmu? Napa jar Nabi? Sesuatu yang paling berhak kalian ambil upah itu adalah mengajarkan Al-Quran. Akhirnya berarti kan halal. Ujar Nabi, adakah sisa lagi? Mau ada sisa beri aku juga. Nah, artinya halal. Di sinilah kemudian jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan boleh mengambil upah mengajarkan Al-Quran. Dari mengajarkan Al-Quran kemudian akhirnya dicabangkan segala hal yang berhubungan dengan agama, berhubungan dengan Al-Quran boleh. Tapi karena budaya kita, bila ada orang batarib seperti itu kada baik, karena disangka kita ini kada ikhlas. Tapi beruntung ngajar ulun, jangan sampai kita orang awam ini nang mengomentari ulama. Masalah ikhlas kadanya itu urusan sidin kita, lain urusan kita. Jadi kada perlu kita mempermasalahkan itu. Nang mamadahi sidin nang masang tarif itu ulama, supaya jangan sampai nanti disangka masyarakat para alim ulama ini menjual agama dengan dunia. Jadi jerulun mun urusan boleh aja bang, tapi kada etis dan tidak beradab dan tidak sopan seperti itu, karena nanti akan dianggap hina ulama ini seolah-olah menjual agama dengan dunia tadi. Jadi kemana jadi layak itu tadi giruleh. Nah, menuntut ilmu tadi nih, supaya kita nih mendapatkan keberkahan menuntut ilmu. Kita nih kan soal menuntut ilmu nih, kalau sudah semangat dan penuh dengan adab, insya Allah dapat. Kada tunggal kita nang dapat, kalau warga kita dapat juga. Yalah, kalau warga kita dapat juga keberkahannya. Kada mungkin kada dapat. Nah, tapi pasan kita itu tadi, muliakan guru, dan jangan sampai guru ini tersakiti dengan olah kita, tersakiti hatinya dengan perbuatan kita. Jangan sampai seperti itu, akhirnya Allah cabut keberkahan. Lawan tadi jangan bahasa sambatannya. Makanya di antara adab menuntut ilmu itu adalah lapang dada. Lawas sudah sekali ulang bepandir guru ini. Nggak 5 menit lagi lah. Jadi lapang dada dalam menerima perbedaan. Kita nih mazhab Syafi'i lah oleh. Kita nih kaum tuha lah oleh. Kaum tuha lah oleh bahasanya nih. Ya, walaupun ada kaum muda, macam-macam organisasi lembaga Islam di Indonesia, kita menghormati,
kita menghormati. Kayak apa kalau kita nih seandainya ada mazhab banyak dalam sekampung nih, makinnya. Jadi kita harus lapang dada dalam menerima perbedaan. Dalam tubuh mazhab Syafi'i saja banyak perbedaan. Ada nama angkat takbir ka ini, ya koleh, Han. Ada nangka ini, ada nangka ini, ada nangka ini, ada yang berputar-putar, macam-macam, Han. Iya, yang penting sembahyang. Nang ada sembahyang tuh, nang mereka kasihan. Lapang dada dalam menerima perbedaan. Kadang apa yang disampaikan guru di sini dengan apa yang disampaikan dengan guru yang lain mungkin berbeda, padahal tujuannya sama aja. Apalagi kalau perbedaan itu tidak antara wajib lawan haram. Misalkan guru di sini madahi hukumnya wajib, nang di sana hukumnya haram. Nah itu perlu kita pertanyakan tuh, jauh benar bedanya. Tapi itu ada terjadi. Dan itu ada, maksudnya memang ada faktanya dalam mazhab. Han, ayo pian. Tapi saking ulama-ulama itu yang mengerti dengan ilmu, walaupun jauh benar bedanya antara wajib lawan haram, jauh benar Allah. Tapi itu ada antara mazhab Syafi'i, kan ingat permasalahannya pernah kami bahas. Ulun banyak berguru dulu, guru di Mesir itu lawan guru yang bermazhab Hanafi. Jadi kita ini udah kayak tasudutakan terus tancap. Ayo aja kau aja mazhab Syafi'i aja buat Indonesia. Apa dalilnya aja? Karena kau boleh ke rumah bila pas majelis taklim pulang kena kotak-kotak nih. Nah. Ayo kita. Han. Jadi ada permasalahan yang di kita wajib buahnya haram. Jauh benar gitu. Han. Jadi kita mesti berlapang dada dengan segala perbedaan yang ada di masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan keberkahan dan rahmat dalam kehidupan kita, di rumah kita, di kampung kita, di daerah kita. Mudah-mudahan selalu Allah Subhanahu wa taala kabulkan juga hajat kita ini dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf ulun, minta ridha terlalu panjang, kepanjangan. Biasanya kan ada soal ulun panjang saya ini, nah apakah jadi panjang nih? Minta rela benar Allah, minta maaf. Mudah-mudahan kita bertemuan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun mewakili jamaah semuanya banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas ilmu nasihat yang sudah disampaikan guru kita Muallim Haji Syamsul Fajri LCMA. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita seberataan dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya atau menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga kami banyak-banyak minta maaf sama Muallim kalau ada tingkah laku kami, perkataan kami yang kurang berkenan di hadapan seberataan. Nah terakhir ulun mewakili tetangga ulun hari Ahad nih berataan kita di Sarwani wakawinan, termasuk Muallim Haji Syamsul Fajri juga, guru Syarif juga dan lain-lainnya hari Ahad di hadap ini. Dan sebelah nih ada sebelah sananya itu. Situ muallimai banyak juga bebinian lelakian ditampung di situ pengajian rutinan malam Kamis itu tinggi. Nah mudah-mudahan nang kawin juga tuntung pandang rohoi rahayu diberikan Allah kekuatan dalam menjalankan ketaatan kepadanya, diberikan Allah keluasan rasa syukur atas nikmat yang dikurniakannya, juga diberikan Allah kesabaran serta tawakal yang kuat dalam menjalani hubungan rumah tangga dan zuriat-zuriatnya menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Begitu pula kita yang mendoakan mudah-mudahan mendapat kebaikan sebagaimana doa-doa yang baik yang kita hajatkan untuk saudara kita sesama muslim. Nah sebagai penutup bacakan doa Muhammad Ayyuba. Inggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا وصحح أجسادنا وصحح أجسادنا وطهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أنزل الرحمات اللهم أنزل البركات علينا وعلى من حضر في هذا المجلس في هذه الليلة وعلى هذا البيت وعلى صاحب هذا المجلس وعلى أهل هذا البيت وعلى أهل هذه القرية وعلى أهل بلدنا إندونيسيا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله تقبل توباتنا وامحو حوباتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.